Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS pada hari Kamis ini. Oke, dalam pertemuan ini mudah-mudahan tetap semangat dan yang penting adalah sehat. Karena di situasi pandemi ini protokol kesehatan harus kita jalankan terus. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak ya. Hati-hati dalam setiap kegiatan apapun, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke, lanjut aja. Ini adalah pertemuan terakhir pada materi interaksi antar ruang, antar negara di berbagai belahan benua, baik Asia maupun benua-benua lainnya. Dalam pertemuan ini adalah kita membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan di benua-benua lainnya. Ya. Dan sebelum kita masuk tujuan pembelajaran, dari membaca judulnya aja kadang-kadang bingung ini, apa itu perubahan ruang. Sebenarnya kelas 8 udah dikasih tahu dulu, kasih contoh-contohnya gitu dibahas. Perubahan ruang itu contohnya adalah yang tadinya misalnya di Kalimantan itu dulu banyak hutan, akhirnya setelah banyak perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk banyak penduduk yang ke sana datang dari Jawa, transmigrasi, akhirnya hutan-hutan di sana banyak dibabat, dibuka menjadi daerah pertanian dan pemukiman. Itu berarti ada perubahan wilayah di sana. Tak dari hutan menjadi daerah pertanian dan pemukiman, berarti nanti kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya di Kalimantan tersebut berubah. Kemudian juga terjadi interaksi antar ruang. Ini interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi antar negara. Itu contohnya misalnya gini, terjadi perubahan wilayah di Inggris ketika revolusi industri. Tadinya kan tanah pertanian di Inggris, belum ada industri. Kemudian setelah ditemukan mesin uap oleh James Watt tahun 1750, itu akhirnya dari mesin itu terjadi perubahan besar, yaitu tadinya produksi barang-barang konsumsi atau jasa itu tadinya pakai tangan, akhirnya berubah menjadi mesin. Dari mesin itu akhirnya banyak muncul industri, dari industri banyak muncul kota. Sehingga intinya bahwa wilayah pertanian akhirnya menjadi wilayah industri atau kota di Inggris, dan banyak muncul kota-kota lainnya. Dan ini ditiru atau merambah berpengaruh ke berbagai negara di Eropa, Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg dan sebagainya. Itu muncul kota-kota baru, bahkan seluruh dunia, ke Amerika, bahkan ke Indonesia muncul kota baru. Ini yang tadinya daerah pertanian, desa menjadi kota, itu contoh. Dan akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan berbagai bidang, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran dari judul ini. Misi kurang jelas nanti. Langsung aja ke tujuan pembelajaran ya. Hemat waktu. Tujuan pembelajaran yang kita kali ini adalah, satu adalah apa? Seperti yang saya terangkan tadi, contoh tadi adalah perubahan fungsi lahan dan pengaruhnya atau akibatnya. Nah, yang kedua adalah dampak dari dampak interaksi antara desa dan kota. Kan tadi kan muncul kota. Nah, dampaknya terhadap desa apa? Sebaliknya nanti juga kalau ada waktu, dampak keberadaan desa terhadap kota. Nah, yang ketiga adalah apa? Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang, antar negara terhadap kehidupan bidang ekonomi. Tadi saya singgung tadi udah. Ya. Nanti dijelaskan dikit lagi. Terus pengaruh dalam kehidupan sosial, pengaruh dalam kehidupan budaya, pengaruh dalam kehidupan politik, pengaruh dalam kehidupan pendidikan. Apa saja kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan waktunya ada. Oke. Yang pertama, tujuan pelajaran pertama itu kita membahas tentang perubahan fungsi lahan. Tadi udah ya. Lahan yang di Kalimantan tadi udah. Dari ini nih contoh nih yang tadi dari hutan di belakang itu mungkin akhirnya sebagian dibuka menjadi lahan pertanian. Ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Contohnya yang tadinya ekonomi masyarakat yang dari perambah hutan akhirnya menjadi kehidupan ekonomi pertanian menetap, itu contoh. Nah, ini revolusi industri juga. Dari contohnya dalam kehidupan ekonomi, tadinya pertanian menjadi mereka harus menjadi tenaga buruh. Nah, itu contoh.
Oke, itu sepintas. Sekarang langsung ini aja tadi yang belum diterangkan. Nah, dampak interaksi antara desa sama kota. Kan nanti tadi kan muncul kota-kota baru. Dampaknya terhadap desa apa? Nih ada nih. Nih. Jadi akhirnya desa nomor satu ya dampaknya. Desa itu tidak hanya mengenal sistem pertanian tadi, tapi juga mengenal sistem industri. Ini ada industri. Jadi orang desa itu tidak profesinya tidak hanya petani saja, tapi kadang-kadang dia berusaha untuk mengolah hasil pertanian yang sederhana. Contohnya misalnya hasil eh, panen beras, panen ketan diolah menjadi kue, kemudian hasil panen eh, buah-buahan diolah menjadi olahan buahan, misalnya jus atau dan lain sebagainya, sehingga bisa dijual lebih mahal. Itu contoh. Kemudian dampak kota ke desa adalah di desa mulai muncul teknologi pertanian. Dari tadinya mengolah pertanian tanah pertanian manual, misalnya dengan tenaga bajak tradisional, tenaga hewan, mengenal tenaga traktor. Ini yang ini. Kemudian budaya kota ke desa, ada yang positif ada yang negatif. Contohnya budaya negatif misalnya pakai baju yang kurang sopan itu. Kemudian budaya negatif lainnya misalnya kadang-kadang ini apa, ke orang tua nggak sopan dan lain sebagainya, itu nggak menghargai yang lebih tua. Kemudian kehidupan yang komersil atau yang konsumtif itu contoh. Yang kan di kota kan serba beli, kalau di desa kan serba ada. Jadi kadang-kadang pola hidup konsumtif itu berpengaruh terhadap masyarakat desa. Itu yang negatif. Yang positif banyak juga, contohnya disiplin, mengenal membagi waktu, kemudian sifat hidup bersih. Ini yang ketiga nanti contoh. Kemudian yang keempat adalah eh, informasi cepat. Contohnya sekarang adalah era modern, teknologi informasi. Orang desa tidak ketinggalan sama kota. Internet sudah menembus ke desa, bahkan orang-orang desa sudah bisa terbiasa dengan jual beli online, luar biasa. Kemudian yang kelima adalah ini banyak orang-orang berpendidikan dari kota ke desa. Contohnya guru ditempatkan di desa dari kota. Desa ngajar, banyak pengaruhnya terhadap pola pikir, pola pendidikan anak-anak desa yang akhirnya berpendidikan lumayan tinggi, mengikuti pola pola pikir, pola pendidikan dari guru tersebut. Dan juga misalnya ada dokter yang ke desa, itu mengajarkan pola hidup sehat di desa, yang luar biasa itu. Langsung aja kita membahas yang intinya adalah interaksi antar ruang, antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Ini contohnya bidang kehidupan ekonomi nih. Kita ngelihat pelabuhan, berarti bidang kehidupan ekonomi itu ada ekspor ada impor. Jadi interaksi antar negara, contohnya kita dengan Australia itu kita kekurangan daging, mengimpor dari Australia. Itu kita dengan Amerika, kita kelebihan misalnya hasil karet, hasil kelapa sawit, kita ekspor ke Amerika. Nah itu contohnya, saling membutuhkan, saling terpenuhi, memenuhi kebutuhan. Kalau nggak ada di negara kita beli dari luar negeri, kita kelebihan produksi, kita kirim ke luar negeri ini. Nah itu contoh. Yang kedua ini adalah interaksi antar negara terhadap kehidupan sosial. Ini adalah gambar turis asing yang datang ke kita meren. Jadi orang kita kenalan sama turis asing, silaturahmi. Jadi ada hubungan sosial. Dalamnya ada komunikasi sosial. Dan mungkin setelah komunikasi sosial nanti muncul pengaruh dalam kehidupan lainnya, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah, nyari contoh lagi nanti kamu ya. Nah, ini bawahnya adalah gambar apa ini? Gambar orang asing yang datang ke Indonesia pakai budaya Indonesia, pakai pakaian kebaya. Kita bangga melihat ini, kebaya kita dipakai orang asing. Berarti orang asing menghargai budaya kita, tahu budaya kita. Itu sebaliknya gitu. Kita juga banyak memakai budaya asing. Mau contoh banyak lah, budaya makanan, budaya pakaian, ilmu pengetahuan itu banyak menyerap hasil ilmu pengetahuan dari barat kita.
makanan, contoh setiap hari yang kita makan, misalnya kayak bakso, kuitiao, kemudian siomay, itu adalah budaya makanan dari Cina. Baju, celana jin itu dari Amerika, itu udah menjadi budaya kita itu. Kemudian makanan dari Italia kayak pizza, dari Amerika kayak chicken, kayak donat, itu udah menjadi makanan kita sehari-hari, tapi itu dari luar negeri. Itu contoh pengaruh interaksi antar ruang dalam antar negara dalam bidang budaya. Lanjut, kita adalah pengaruh interaksi antar negara dalam bidang politik. Contohnya yang nyata-nyata sering kita dengar dalam berita itu adalah konflik politik antar ini nih, nanti dulu, antar Palestina Israel. Nah, Palestina Israel, kita sebagai negara Indonesia memihak kemana? Nah, bingung kan? Tentunya kita sebagai negara yang berempati terhadap nasib rakyat Palestina, ya kita memihak kepada Palestina itu. Tapi juga jangan sembarangan sama Israel, karena apa? Mungkin di dalamnya kita rakyat ada yang berhubungan dagang dengan sana, sehingga bagaimanapun untuk kepentingan dagang ya harus ada hubungan dengan orang negara Israel misalnya. Ada juga nih dalam bidang politik. Contohnya ini ada gambar Abraham Lincoln, bapak demokrasi sepanjang masa Amerika. Ini negara demokrasi Amerika dari Abraham Lincoln ini kita pakai ke Indonesia, kita pakai demokrasi Pancasila. Demokrasi yang kita adaptasikan dengan kehidupan bangsa Indonesia, tapi demokrasinya kita pakai itu pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bagus ini. Ini contoh yang kita contoh negara Indonesia. Pun pula dengan dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada banyak beberapa negara di Asia Tenggara itu mengidolakan pendidikan barat. Ya, banyak orang-orang Asia Tenggara itu sekolah di barat. Orang-orang Indonesia juga mengidolakan pendidikan bukan di barat saja, tapi di luar negeri. Contohnya pendidikan ke Australia, ke Cina sekarang, kemudian ke Amerika, ke Inggris, itu udah biasa. Memang pendidikan luar negeri kalau pulang ke Indonesia memang bagus-bagus. Tapi juga sebaliknya, orang luar negeri banyak yang belajar di Indonesia juga, terutama dalam bidang budaya. Kamu mungkin juga pernah mendengar, melihat di TV atau di mana lainnya, ada orang negeri yang belajar pandai berbahasa Jawa, pandai berbahasa Sunda, pandai main angklung, pandai tari jaipong, pandai mendalang, dan lain sebagainya. Itu bahwa ternyata ada interaksi dalam bidang pendidikan atau interaksi antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Itu ada. Itu saja materi dari saya, dan tugasnya adalah mencari contoh-contoh 5 bidang ini, ya, interaksi antar negara terhadap kehidupan 5 bidang ini, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan bidang pendidikan. Nanti lebih jelasnya akan saya kasih tugasnya di Google Classroom. Satu lagi yaitu mencari pengaruh desa, keberadaan desa terhadap kota. Belum saya terangkan. Kalau ini kota terhadap desa, kalau belum ada pengaruh keberadaan desa terhadap kota. Ya, itu saja. Itu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.